Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semua, jumpa lagi di sini di channel terindah Suyadinarts. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah tidak kurang suatu apa, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan dan dicurahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. 9 ciri-ciri penjilat. Jadi ada 9 ciri orang yang dinyatakan atau yang mempunyai karakter sebagai penjilat. Ciri yang pertama adalah serba setuju dengan opini orang lain. Jadi khususnya orang lain di sini adalah orang lain yang merupakan atasannya. Pendapat sekecil apapun, sejelek apapun pendapat yang dikeluarkan oleh orang yang akan dijalannya, dia selalu menyatakan setuju. Tidak ada argumentasi di sana. Kenapa? Dia ingin mengambil hati daripada orang yang berada di atas jabatan yang berada di atas dia, dengan harapan dia bisa mendapat jabatan yang dia inginkan, yaitu serba setuju dengan opini orang lain. Tujuannya tak lain untuk mengambil hati orang yang sedang didekatinya. Ketika merasa ada kesamaan minat, dari situ bisa terbentuk kedekatan. Ciri kedua, menyombongkan diri. Penjilat juga tidak akan segan menyombongkan dirinya secara berlebihan di depan orang lain, terutama ketika ada atasan atau target yang ingin dibuatnya terkesan. Perilaku penjilat yang seperti ini kerap membuatnya dijauhi karena tak segan mengambil kredit dari hal yang sebenarnya juga telah dilakukan oleh orang lain. Ternyata menyombongkan diri juga merupakan ciri seorang penjilat. Tapi menyombongkan dirinya selalu di depan atasannya untuk menunjukkan bahwa dia pintar, padahal mungkin nol. Ciri ketiga, menyepelekan orang lain. Nah, di sini merupakan hal yang sangat luar biasa mengerikannya. Seorang penjilat itu dia selalu mempunyai ciri selalu menyepelekan orang lain, tidak menganggap pendapat orang lain itu benar ketika berada di depan atasannya. Ketika di depan atasannya, dia selalu merasa lebih hebat, selalu menjatuhkan orang lain di depan atasannya, karena dengan tujuan adalah supaya dia tetap dianggap pintar di depan atasannya dengan cara menyepelekan orang lain, dengan cara membodoh-bodohkan orang lain di depan atasannya, supaya atasannya terkesan bahwa dia pintar. Nauzubillah, ini menyepelekan orang lain merupakan salah satu ciri daripada penjilat. Ciri yang keempat, hanya berani berargumentasi kecil. Di ciri khas lain daripada seorang penjilat yaitu berargumentasi kecil yang tidak signifikan. Tujuannya agar muncul kesan bahwa dirinya juga punya prinsip, meskipun prinsipnya itu tidak signifikan. Dia hanya berani berargumentasi kecil. Setelah didebat sedikit, dia langsung diam, tidak mempunyai argumentasi yang dalam, artinya tidak mempunyai akal sehat yang lebih mumpuni lagi untuk dipertahankan. Dia hanya untuk menonjolkan sedikit berargumentasi saja. Ciri yang kelima, memuji berlebihan. Ini adalah ciri penjilat, adalah memuji berlebihan. Itu dia hanya untuk atasannya saja, bukan kepada orang lain. Tapi ketika ada orang lain, orang lain yang itu akan disepelekannya. Tapi kepada atasannya dia akan memujinya terlalu berlebihan, mulai dari gaya pakaiannya, cara makannya, cara bicaranya, daripada seorang atasan yang akan dijilatnya itu dipuji secara berlebihan, sehingga menarik kesan yang bagus bagi para atasannya. Harapannya seperti itu dan akan mencapai apa yang diharapkan daripada si penjilat itu berupa jabatan yang dia inginkan. Itu memuji berlebihan.
Kemudian yang keenam, cenderung bawel. Penjilat itu ternyata cenderung bawel. Tanpa bisa menempatkan diri, penjilat biasanya cenderung bawel atau terlalu banyak bicara dimanapun dan kapanpun, terutama ketika mencari perhatian dari targetnya atau atasannya. Jangan heran jika apabila penjilat bisa berbicara dengan suara lantang demi mencari perhatian dan eksistensi diri. Ciri lainnya adalah kuantitas dan kualitas bicaranya berbanding terbalik dengan pencapaiannya. Jadi terkesan omong doang. Nah, ini seorang penjilat itu tak segan-segan dia untuk berbicara lantang, bahkan sambil menggebrak meja di depan atasannya dengan harapan dia mendapat perhatian dari atasannya dan bisa meraih jabatan yang dia inginkan. Cenderung bawel. Ketujuh, suka dengan rumor. Rumor atau gosip akan menjadi informasi penting yang harus disebarluaskan kepada orang-orang di lingkungan tersebut. Jenis rumor yang disukai adalah informasi personal, fakta yang berkebalikan, sepanjang itu menguntungkan dirinya, khususnya di depan atasannya. Dan rumor-rumor ini dia akan sampaikan kepada semua orang, terutama ketika ada rival yang ingin dia jatuhkan jabatannya yang dia inginkan. Dia akan menyebarkan seluas-luasnya gosip kemana-mana, bahkan tak segan-segan di depan atasannya pun dia menyebarkan gosip dengan harapannya dia bisa menggantikan posisi jabatan kawannya itu. Nauzubillah. Ke-8, menghalalkan segala cara. Nah, ini penjilat itu suka menghalalkan segala cara. Hal mengerikan dari penjilat, namun sayangnya bisa benar-benar terjadi, adalah keberaniannya untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Penjilat tak akan segan dan nekat menghalalkan segala cara dengan mengikut orang yang dirasa menghalanginya. Nah, ini menghalalkan segala cara ketika dia merasa ada orang yang ingin menghalanginya, atau ketika dia merasa menginginkan jabatan orang tersebut, dia akan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkannya dan menyampaikan hal-hal yang terburuk di depan jabatannya, di depan atasannya, dengan harapan dia bisa menjabat di posisi tersebut, dan dia tak segan untuk mengikut kanan kiri. Itulah ciri daripada seorang penjilat yang ke-8. Yang ke-9, tak segan jadi public enemy. Penjilat yang terang-terangan menghalalkan segala cara demi menguntungkan dirinya sendiri menjadi sosok yang dibenci atau public enemy. Tapi mereka tak akan peduli dengan hal ini. Dibenci orang sekitar tak akan membuat mereka berhenti menjilat selama keuntungan belum diraihnya, atau selama keuntungan telah dirasakannya selama ini. Jadi mereka, seorang penjilat tak akan segan dia memproklamasikan, meskipun tidak secara terang-terangan, menjadi public enemy. Dia menjadi musuh umum dimanapun mereka berada, untuk menunjukkan bahwa dia ada keinginan untuk mencapai sesuatu itu. Dan dia tak segan, dia akan terus menjadi public enemy. Yang dia pentingkan adalah dia bisa menjabat, dia mencapai keuntungan jasmani, dia bisa mencapai kebahagiaan duniawi saja. Nauzubillah, semua nauzubillah. Para sahabatku, pertanyaannya adalah, kenapa seseorang ingin menjadi penjilat? Kenapa mereka itu harus mempunyai jiwa yang seperti itu? Diyakini secara religius, beliefnya diyakini bahwa di dalam dirinya itu tidak, atau bersemayam setan-setan yang mengembara di pikirannya, mengembara di hatinya, menguasai dirinya.
Yang dia tahu hanyalah kepentingan duniawi saja. Yang dia tahu adalah kebahagiaan duniawi saja, sehingga dia tidak mementingkan akhirat bagaimana nantinya, dengan menghalalkan segala cara, sikut kanan kiri, tonjok kanan, tonjok bawah, tonjok atas, yang penting jabatannya tercapai, yang penting kebahagiaan dunianya bisa tercapai. Nauzubillah. Semoga para pemirsa semuanya terhindar dari sifat-sifat sebagai penjilat ini, khususnya dari 9 sifat yang telah saya sebutkan tadi. Karena dari 9 sifat penjilat ini ditinjau dari segi religiusnya, semua adalah jalan-jalan menuju neraka. Kenapa saya bilang jalan menuju neraka? Karena penjilat itu umumnya menghalalkan segala cara. Kehidupan beragama, ada halal, ada haram, ada makruh, sunnah, dan syubhat di sana. Dan seorang penjilat itu tidak mengenal itu semuanya. Yang penting tujuannya tercapai, dia bisa mencapai kebahagiaan duniawi, dan kejujurannya nanti akan tiba ketika dia mungkin sudah tua, ketika dia mungkin sudah tidak menjabat di jabatan itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.